Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rihadatu Rizky dari absen 21 Dan saya Naila Khaila dari absen 12. Di sini kami akan menjelaskan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH tetap stabil meskipun ada penambahan asam atau basa. Selanjutnya ada manfaat larutan penyangga, yaitu yang pertama membantu reaksi kimia. Larutan penyangga membantu mengontrol reaksi kimia agar berjalan dengan baik. Yang kedua, membuat kulit sehat. Larutan penyangga membantu menjaga pH kulit agar tetap seimbang. Nah, di sini kita mengambil dua sampel. Yang pertama ada larutan penyangga dalam tubuh, yaitu darah. Dan kita juga mengambil sampel dari bidang farmasi, yaitu obat mah. Larutan penyangga dalam tubuh manusia, salah satu contohnya yaitu pada darah. Darah mengandung sistem penyangga utama yang menjaga pH tetap stabil. Reaksi tersebut melibatkan penyangga karbonat, bikarbonat, dan hemoglobin. Yang pertama, penyangga karbonat, bikarbonat yang terdapat di dalam darah. Reaksi utamanya yaitu H+ ditambah HCO3- akan bolak-balik menjadi H2CO3 dan bereaksi bolak-balik menjadi H2O ditambah CO2. HCO3- atau ion bikarbonat akan menangkap ion H+ atau proton bebas atau asam dan membentuk H2CO3 atau asam karbonat. H2CO3 ini tidak stabil dan akan langsung terurai menjadi air dan karbon dioksida. CO2 kemudian dibuang melalui pernafasan. Sistem ini menjaga pH darah tetap di kisaran 7,35 sampai 7,45. Perbandingan ion bikarbonat dengan asam karbonat sama dengan 20:3. Ini artinya bikarbonat harus jauh lebih banyak untuk menetralkan kelebihan asam dari metabolisme tubuh. Yang kedua, penyangga fosfat yang terdapat di dalam sel. Reaksi utamanya yaitu H2PO4 ditambah H+ akan menghasilkan reaksi bolak-balik menjadi H2PO4-, di mana HPO4 atau ion fosfat bertindak sebagai basa yang menangkap H+ atau ion hidrogen yang membentuk H2PO4- atau asam dihidrogen fosfat. Reaksi ini penting untuk menjaga pH di dalam cairan intraseluler atau di dalam sel. Karena fosfat konsentrasinya tinggi di dalam sel, sistem ini lebih berperan untuk pH internal sel, bukan di dalam darah. Yang ketiga, penyangga hemoglobin yang terdapat di sel darah merah. Hemoglobin atau Hb dapat mengikat H+ atau ion hidrogen saat melepaskan oksigen ke jaringan. Reaksi yang terjadi yaitu HbO2 ditambah H+ akan menghasilkan reaksi bolak-balik menjadi HHB ditambah O2, di mana hemoglobin yang sudah tidak membawa oksigen akan mengikat H+, membantu menahan perubahan pH di dalam darah. Lalu, apa sih pengaruh pH darah dalam tubuh? Yang pertama, pada keadaan normal, pH darah normal adalah sekitar 7,4, bersifat sedikit basa. Ini optimal untuk fungsi enzim pada reaksi biokimia di dalam tubuh. Namun, jika pH turun atau lebih asam, pH kurang dari 7,35 disebut asidosis. Dampaknya, fungsi enzim terganggu, pernafasan meningkat untuk membuang karbon dioksida, jantung bisa mengalami gangguan irama. Namun, jika pH naik, lebih basa, pH lebih dari 7,45 disebut alkalosis. Dampaknya yaitu kontraksi otot menjadi tidak normal, kejang, bahkan bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, keseimbangan pH sangat penting karena perubahan kecil saja bisa mematikan.
Nah, sistem penyangga ini bekerja sama dengan ginjal dan paru-paru, di mana ginjal berperan sebagai pengatur ekskresi ion H+ dan reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat berguna oleh tubuh pada ion bikarbonat. Sedangkan paru-paru berperan sebagai pengontrol jumlah karbon dioksida dalam darah melalui pernapasan. Darah juga memiliki manfaat loh dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yang pertama, mengangkut oksigen. Darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut nutrisi. Darah membawa nutrisi dari makanan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Darah membawa zat sisa ke ginjal untuk dikeluarkan. Jadi obat MAH atau antasida bekerja dengan menetralkan asam lambung atau asam klorida melalui netralisasi. Obat ini bersifatnya basa. Jadi ketika masuk ke dalam lambung, ia bereaksi langsung dengan asam klorida. Di mana reaksi tersebut bisa dibaca magnesium klorida bereaksi dengan asam klorida menghasilkan magnesium klorida dan air. Zat basa menyerap ion H+ dari HCl untuk mengurangi kesamaan lalu meredakan rasa nyeri. Jadi guys, obat MAH ini biasa digunakan sebelum makan agar lebih maksimal ke dalam perut. Oke, selanjutnya apa aja sih pengaruh dari obat MAH? pH obat MAH mempunyai jenis dan dosis yang berbeda, kurang lebih sekitar pH-nya 4-6. Tidak dibuat netral karena tubuh tetap butuh asam untuk mencerna makanan agar makanannya bisa hancur. Pengaruh terhadap obat MAH itu ada 3 bagian. Yang pertama, pH lambung normal memiliki 1-3 atau diartikan sangat asam. Yang kedua, selepas diberi obat MAH yang memiliki sifat basa, pH naik menjadi 4-6. Yang terakhir, tujuannya untuk mengurangi iritasi tanpa menghilangkan seluruh fungsi dalam lambung. Maka jika pH naik menjadi kurang asam, maka suasana lambung akan menjadi kurang korosif, artinya asam tidak terlalu kuat untuk merusak lambung. Hal ini membuat mukosa menjadi lebih nyaman sehingga mengurangi reaksi kerusakan atau peradangan pada lambung kalian. Selanjutnya, obat MAH itu memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mengurangi gejala sakit MAH. Karena obat MAH dapat membantu mengurangi rasa sakit, rasa pedih, dan tidak nyaman akibat sakit MAH karena belum makan atau telat makan. Terus yang kedua, dapat menetralkan asam lambung. Obat MAH mampu mengurangi kelebihan asam lambung yang dapat menyebabkan iritasi pada dinding lambung. Terus yang ketiga ada mengatur pH lambung. MAH membantu menjaga keseimbangan pH lambung sehingga lambung tidak terlalu asam dan mengurangi resiko kerusakan pada dinding lambung seperti yang sebelumnya. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengurangi gejala MAH, obat MAH membantu meningkatkan kualitas hidup sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas dengan aman dan nyaman. Mungkin cukup sekian dari kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.